hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kehadapan Tuan Guru Fadilatul Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Rasyid wa Masdul, semoga sahabat senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, disemunakan kesehatan jasmaninya, ditambah kemuliaan dan keagungannya untuk kepentingan kita semua dunia dan akhirat. Ala hadiniya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa karamati abasqu wa nama bawas al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan syukur terima kasih kepada pemirsa Abah Aus yang telah memberikan kesempatan perjalanan dari rumah hingga sampai ke sini, dan ucapan terima kasih pula kepada ikhwan yang berada di sini yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan terima kasih pula kepada tuan rumah Bapak Haji Chandra beserta istri dan keluarga besarnya. Semoga senantiasa terlimpah curah barokah dan karamah dari Abah Aus beserta ahli silsilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon izin kepada ikhwan semua, sebenarnya kedatangan saya ini bukan maunya saya, tapi gimana ya ngomongnya, tapi yaitu yang namanya perjalanan. Dan mohon doa pula kepada ikhwan semua. Saya sedang menulis buku, namanya judulnya Aku Pelayan Syekh Mursyid. Nah, ini yang mau disampaikan sedikit. Ini kalau bukan karena karamah pemirsa Abah, tidak akan bisa dan tidak akan terjadi. Pelayan itu seringkali kita memandangnya bukan dua-duanya dipandang, maksudnya dua mata yang dipandang. Seringkali pelayan, kita memandang pelayan itu hanya satu mata. Kenapa? Karena pelayan itu adalah salah satu pekerjaan yang mungkin kita pandang itu rendah. Tapi yang harus kita ketahui, sebenarnya pelayan itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa dibilang mulia? Kita lihat ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama. Kenapa beliau semua bisa jadi ulama besar yang bisa menengahkan namanya revolusi jihad. Itu beliau pendiri Nahdlatul Ulama sebagai khadim, sebagai pelayan, disuruh untuk datang ke Komite Hijaz. Supaya apa? Supaya menengahkan sesuatu yang tidak bisa ditengahkan. Dan pakaiannya pun bukan pakaian seperti kita, tapi pakai kaos putih oblong sama pakai kain sarung. Itu adalah jenis dari pelayan yang dimuliakan Allah. Siapa lagi yang dibilang pelayan? Abah Sepuh melayani Syekh Torha.
Dengan cara apa Abah Sepuh melayani dengan Syekh Tolha? Dengan cara mengikuti perkataan dari Syekh Tolha. Contohnya apa? Ketika Abah Sepuh dikasih bantal sama Syekh Tolha, bukan taruh di belakang kepala, tapi taruh di atas kepala. Ketika Syekh Tolha membuka pintu, di situ depan pintu ada Abah Sepuh. Syekh Tolha mengatakan, siapa ini? Abah Sepuh menjawab, Abdullah Mubarak Abah. Itu adalah salah satu jenis pelayanan kepada Syekh Mursyid. Siapa lagi yang dibilang pelayan? Abah Anom melayani Abah Sepuh. Dengan cara apa? Dengan cara tidak tidur. Itu melayani Abah Sepuh. Siapa lagi yang melayani? Abah Aos, pelayan dari Abah Anom. Kenapa demikian? Karena seseorang yang ingin menjadi orang yang besar harus bisa melayani. Kadang kita itu melayani tidak bisa, tetapi maunya dilayani. Kenapa? Karena sudah qudratullah, sudah kodratnya dari sana. Kita itu maunya dilayani, bukan mau melayani. Lihat Abah Aos. Ketika ikhwan pada datang, padahal di situ Abah Aos sedang ditinggal sama Umi Hasnah. Abah Aos nggak ada yang namanya nangis. Malah Abah Aos bilang sambil nyium kening Umi Hasnah, berkata, Umi, tidak ada duka di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Kiai Rusdi dengar begitu kaget. Baru kali ini saya nemuin guru seperti itu. Berarti susah mencari guru model seperti Abah Aos. Kenapa Abah seperti itu? Karena melayani Abah Anom penuh dengan khidmat. Kalau kita cuma bisa bicara doang khidmat, tetapi tidak bisa menunjukkan. Apa salah satunya? Abah Aos pernah bilang, manakib itu jangan ke rumah orang mulu, manakib buka di rumah. Itu Abah Anom juga pernah negur Abah Aos seperti itu. Jangan datangin manakib di tempat yang lain mulu, buka manakib. Akhirnya pada hari itu Abah Aos buka manakib di Sirnalasa sampai sekarang. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, perjalanan yang Bang Besa Abah berikan modelnya banyak. Ada yang diperjalankan oleh Abah Aos dengan pengetahuan ilmu Qur'annya. Ada yang diperjalankan oleh Abah Aos dengan ilmu hadisnya. Ada pula yang diperjalankan oleh Abah Aos itu dengan keilmuan dan amaliyahnya. Tetapi masing-masing kesemuanya perjalanan itu bermuaranya kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang karena kita milik Allah, kembali kepada gimana cara bisa mengembalikan milik Allah dan kembali kepada Allah? Tidak lain dengan talqin. Pulang mah tinggal pulang. Betul, pulang tinggal pulang. Ada peribahasa seperti ini. Kalau baru 1 hari sampai 7 hari ruhnya masih di rumah, kalau belum 40 hari belum pulang. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya dia itu tidak bisa mencari jalan pulang. Karena kita tradisinya tahunya seperti itu. Padahal enggak seperti itu ceritanya. Dia itu masih kesesat antara langit dan bumi. Ruhnya belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ketika lahir, kita itu lahir dalam keadaan suci. Bagaimana kembali lagi caranya supaya suci?
tidak lain dan tidak bukan dengan talqin zikir. Karena talqin zikir itu adalah salah satu metode untuk kembali kepadanya dengan bahagia, di sana di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati pun senang. Wah, kok kayak anak kecil lagunya? Lah, memang begini ajaran pecinta kesucian jiwa. Tidak ada yang namanya duka. Kenapa demikian? Karena kita setiap hari sudah ketemu sama yang punya la ilaha illallah. Kalau tidak bisa ketemu dengan yang punya la ilaha illallah, gimana mau bergembira? Salah satu kegembiraannya apa? Ini salah satu kegembiraan. Bisa makan bareng, bisa bercengkrama bareng, bisa menunaikan amaliyah bersama. Gak ada amaliyah yang paling sempurna kecuali amaliyah yang diajarkan dari guru-guru kita. Dari maghrib sampai ketemu isya, sholat gak ada berhentinya. Kenapa? Karena tidak ada kegiatan yang paling baik, yang paling mulia, yaitu melaksanakan atau menunaikan sholat membersamakan pengersa abah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya, segalanya, selamanya, dan semoga pula pengersa abah memberikan kemudahan kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk bisa membuka manakib di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Chandra dan keluarga besarnya. Semoga senantiasa diberikan rizki yang halal lagi banyak dan berkah. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.